Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar mantap dan panas. Nah, yang pertama kali ini lagi datang dari negaranya Takia Edi Jepang dan negara kita Indonesia, bos. Di mana Jepang katanya telah menawarkan kapal perang destroyer escort bekasnya kepada Indonesia dengan harga yang sangat murah katanya. Nah, pertanyaannya, kapal perang apakah itu? Bagaimanakah kemampuannya? Apakah akan diambil Indonesia? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua yang cukup panas. Nah, Tiongkok kini semakin menekan Jepang nih. Setelah komentar PM Jepang terkait Taiwan membuat pemerintahan China sakit hati, bos. Bahkan yang terbaru, kini pemerintah Tiongkok mengancam bakal mengambil tindakan keras jika PM Jepang tak mencabut komentarnya soal Taiwan. Nah, komentar apakah itu dan bagaimanakah pernyataan Tiongkok kepada Jepang? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi ternyata baru-baru ini negara kita Indonesia ditawari kapal perusak Jepang nih, bos. Yaitu Akubuma Class yang kabarnya siap pensiun dan dijual murah nih kepada Indonesia. Nah loh, kapal bekas lagi gimana nih? Jadi admin kutip dari sumber media Tribunnews, hasil wawancaranya dengan Menteri Luar Negeri Jepang yaitu Mr. Toshimitsu Motegi. Pemerintah Jepang melalui sejumlah sumber resmi telah mengkonfirmasi bahwa Jepang kini tengah mempertimbangkan ekspor kapal perusak ringan atau destroyer escort Akubuma Class kepada Indonesia, bos. Kapal ini pun merupakan salah satu tulang punggung anti-submarine warfare milik Angkatan Laut Jepang yang telah bertugas sejak tahun 1989 silam. Nah loh, kalian pasti belum lahir nih ya kan? Nah, dalam wawancaranya dengan Tribunnews 19 November kemarin, Menteri Luar Negeri Jepang, Mr. Toshimitsu Motegi ini pun menyampaikan bahwa seluruh detail konsultasi 2+2 telah dijelaskan dalam konferensi pers pada hari sebelumnya. Namun untuk isu yang lebih teknis termasuk potensi penjualan kapal, Mr. Motegi ini pun meminta agar media merujuk langsung kepada Kementerian Pertahanan Jepang. Dan menariknya, sejumlah pejabat baik dari Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan Jepang membenarkan bahwa tawaran itu memang ada, bos. Kapal Akubuma Class ini katanya tidak akan diberikan secara gratis, tapi dijual dengan harga yang sangat murah. Nah, langkah ini pun dinilai sebagai bagian dari strategi Jepang untuk memperkuat hubungan keamanannya dengan negara-negara strategis seperti Indonesia. Kemudian seorang sumber anonim yang dikutip Tribunnews mengatakan bahwa semua masih dalam tahap pertimbangan. Jepang juga membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, katanya. Dia juga menyebut bahwa prosesnya diperkirakan memakan waktu yang panjang, setidaknya 1 tahun dari sekarang, bergantung pada persetujuan internal Jepang serta negosiasi lanjutan dengan Indonesia. Nah, kabar mengenai transfer alat pertahanan ini pun muncul di tengah dorongan politik yang lebih luas di Jepang, bos. Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi secara terbuka bahkan menyebut bahwa transfer alutsista adalah langkah penting bagi keamanan nasional Jepang. Jika Jepang tidak mentransfer peralatan pertahanan, maka negara lain yang akan melakukannya, ujar beliau. Kemudian bukan hanya kapal Akubuma Class yang ditawarkan, seorang pejabat senior bahkan mengungkapkan bahwa kapal selam Jepang juga termasuk dalam paket pembahasan awal. Namun, katanya lagi posisi tawar Jepang tidak selalu dominan, bos. Mengingat Indonesia memiliki diplomasi pertahanan yang fleksibel dan membeli alutsista dari berbagai negara. Nah, lantas pertanyaannya, kapal destroyer seperti apakah itu Akubuma Class? Oke, jadi Akubuma Class yang ditawarkan kepada Indonesia ini adalah kapal destroyer escort, bos, atau frigate ringan dengan fokus utama anti-submarine warfare dan pengawalan konvoi.
Panjangnya mencapai 109 meter, lebar 13,4 meter, draft 3,7 meter, dan bobot penuhnya mencapai 2.550 ton. Propulsinya menggunakan codok, yaitu kombinasi mesin diesel dan turbin gas dengan kecepatan maksimum 27 knot, dengan kecepatan jelajah 18 knot. Kemudian untuk persenjatanya juga cukup sangar nih bos. Untuk anti kapalnya yang menggunakan 4 unit RGM-84 Harpoon dengan 2 peluncur ganda. Kemudian ada 1 meriam Otomelara 76 mm. Lanjut untuk anti udaranya yang menggunakan MK31 rem pada unit yang lebih baru atau Bofors 40 mm L60 pada unit yang lama. Kemudian juga menggunakan 1-2 unit palang CWS tergantung upgrade. Kemudian dia juga punya misi anti kapal selam, yaitu menggunakan senjata 2 unit MK32 triple torpedo launcher dengan torpedo tipe 68 ASW, menggunakan sonar JQS-4 atau versi upgrade, dan kemudian untuk sensor dan elektroniknya menggunakan radar udara OPS-14 dan OPS-28. Navigasinya menggunakan OPS-20 dan fire controlnya menggunakan FCS-2. Nah, untuk akomodasi helikopter, kapal ini pun tidak memiliki hanggar bos. Deknya kecil namun cukup untuk menerima SH-60 untuk operasi singkat. Dan dengan kombinasi kemampuan anti kapal selam, kemudian pengawalan konvoi, dan harga yang disebut sangat murah, maka Akubuma Class bisa menjadi solusi cepat untuk memperkuat lini kapal frigate TNI Angkatan Laut, terutama sembari menunggu proyek-proyek frigate baru rampung. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia bakal benar-benar mengakuisisi kapal buatan tahun 1989 ini? Jawabannya ya masih bergantung pada keputusan politik di Tokyo bos, dan kesepakatan teknis antar kedua negara. Namun satu hal yang pasti, kerjasama pertahanan Indonesia-Jepang kini memasuki babak yang jauh lebih serius. Mantap, mantap jos. Oke, kabar kedua nih bos. Jadi ketegangan di Asia Timur kini kembali memanas setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengguncang hubungan Tokyo dan Beijing. Dalam sidang parlemen awal November ini, Takaichi pun menyebut bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respon militer Jepang. Komentar ini pun langsung dianggap Beijing sebagai provokasi yang melampaui batas, memicu reaksi keras dari pemerintah Tiongkok. Dan tak butuh waktu lama, Tiongkok pun kini telah mengancam bakal mengambil tindakan keras jika Jepang tidak segera mencabut ucapannya bos. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri China yaitu Mao Ning menegaskan bahwa komentar tersebut telah merusak fondasi politik hubungan kedua negara, dan jika tidak ditarik kembali, Jepang pun harus siap menanggung seluruh konsekuensinya. Nah loh, apakah mereka mau hantam-hantaman? Pasalnya kini di tengah membaranya tensi diplomatik antar kedua negara, Jepang dan China, kapal China Coast Guard pun dilaporkan telah memasuki perairan sengketa, yaitu di Senkaku Diaoyu. Hal ini pun disebut memicu kekhawatiran akan terjadinya insiden serius di laut. Beijing menyebut bahwa langkah itu sebagai patroli yang sah-sah saja bos. Sementara Tokyo menilai hal itu sebagai tindakan agresif yang berpotensi memicu eskalasi. Situasi makin panas ketika seorang pejabat China di Osaka menulis komentar ekstrim yang memicu protes diplomatik Jepang. Beijing pun memanggil duta besar Jepang dan mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya. Dan pertanyaannya kini menggantung di udara bos. Apakah ketegangan ini hanya perang retorika belaka? Atau inilah awal konflik yang lebih besar di Asia Timur, dengan isu Taiwan sebagai pemicu utama dan kedua negara sama-sama mempertahankan posisi keras, kawasan Asia Timur kini kembali berada di tepi jurang ketidakpastian. Akankah armada Jepang dan armada Tiongkok tumbuh-tumbuhan di tengah laut? Semoga saja tidak ya bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.